Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Takwani Suci, saya seorang Talent Acquisition di Disable Enterprise dan saya memiliki latar belakang sebagai kesehatan masyarakat. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai literasi digital. Literasi sendiri didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berhitung, serta memecahkan masalah pada tingkat tertentu yang dibutuhkan pada pekerjaan, masyarakat maupun pada keluarga. Sementara itu, literasi digital adalah pengetahuan ataupun kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menggunakan, mengevaluasi, serta memanfaatkannya secara bijak, benar, dan patuh hukum demi membina komunikasi dan interaksi secara kehidupan sehari-hari. Di dalam literasi digital sendiri terdapat 4 prinsip dasar perkembangan, yaitu yang pertama adalah pemahaman. Di sini setiap masyarakat memiliki kemampuan untuk menerima informasi yang didapatkan dari media, baik secara mutlak ataupun secara terus terang. Kemudian ada saling ketergantungan. Nah, yang artinya adalah satu media dengan media yang lainnya saling berhubungan. Contohnya adalah dulu media memiliki jumlah yang sangat sedikit. Itu bertujuan untuk mengisolasi dan membuat penerbitan semakin mudah. Namun, zaman sekarang dengan jumlah media yang sangat banyak, bukan hanya saling bergantungan ataupun bukan hanya saling berdampingan, namun bertujuan untuk saling melengkapi satu sama lain. Yang ketiga adalah faktor sosial, di mana media memiliki pesan ataupun informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Nah, dengan begitu, keberhasilan suatu media tersebut dapat ditentukan oleh dari siapa berita itu diberikan dan siapa penerima berita tersebut. Nah, yang terakhir adalah kurasi. Di sini masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan berita-berita yang mereka terima dari media untuk bisa diakses kembali di lain hari. Selanjutnya, di sini saya akan menginfokan bagaimana sih cara memanfaatkan dunia digital. Nah, dalam infografik yang berjudul Top 10 The Benefit of the Digital Literacy, ada 10 manfaat dalam penggunaan literasi digital. Yang pertama adalah menghemat waktu. Contohnya, seorang pelajar yang diberikan tugas oleh gurunya akan mencari sumber-sumber terpercaya sebagai referensi dalam mengerjakan tugas tersebut. Pelayanan online akan membuat kita menghemat waktu yang digunakan. Dengan demikian, kita akan lebih mudah mencari apa yang kita inginkan tanpa harus datang ke tempat tersebut. Yang kedua adalah belajar lebih cepat. Pada kasus ini dicontohkan seseorang yang mencari istilah-istilah tertentu akan lebih mudah mencarinya menggunakan aplikasi khusus mengenai istilah-istilah tersebut daripada harus mencari referensi berupa media cetak ataupun buku. Yang ketiga adalah menghemat uang. Nah, pada saat ini banyak aplikasi-aplikasi khusus yang membuat perbandingan diskon untuk sebuah produk. Nah, bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan hal tersebut akan menghemat pengeluaran pada pembelian secara online. Nah, dengan begitu kita bisa menjadikannya referensi-referensi yang kita butuhkan secara tepat dan lebih aman. Selanjutnya adalah selalu menemukan informasi yang terbaru. Dengan banyaknya informasi-informasi yang kita dapatkan saat ini, memudahkan kita untuk mengakses informasi-informasi terbaru. Nah, selanjutnya adalah saling terhubung. Nah, saat ini banyak aplikasi-aplikasi yang dikhususkan untuk komunikasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berkomunikasi kepada orang-orang yang jaraknya jauh dengan kita dan bisa tetap saling menjaga silaturahmi. Selanjutnya adalah membuat keputusan yang baik. Literasi digital sendiri membuat kita memberikan keputusan yang baik. Dengan informasi-informasi yang kita terima, kita dapat mengakses informasi, menganalisa, serta membandingkannya kapan saja. Dengan begitu, informasi yang kita terima akan jauh lebih aman. Selanjutnya adalah membuat Anda mendapatkan pekerjaan. Pada saat ini, kebanyakan pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan menggunakan keterampilan komputer. Nah, dengan literasi digital sendiri, memudahkan kita mengakses beberapa informasi ataupun teknologi yang ada di dalamnya seperti penggunaan Microsoft Word, Microsoft Excel, ataupun aplikasi-aplikasi lainnya yang kita butuhkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Selanjutnya adalah membuat lebih bahagia. Biasanya konten-konten yang ada di internet itu terdiri dari foto ataupun video. Nah, dengan mengakses ataupun melihat konten-konten tersebut akan membuat kita menjadi lebih bahagia dan terhibur. Nah, yang terakhir adalah mempengaruhi dunia. Nah, dengan begitu akan memberi
memberikan persepsi ataupun pemahaman yang baru bagi seseorang dan dapat berkontribusi dalam perubahan dinamika dunia secara global. Selanjutnya adalah elemen penting dalam literasi digital. Ada 9 elemen penting dalam pemanfaatan literasi digital. Yang pertama adalah social networking atau jejaring sosial. Kehadiran situs jejaring sosial menjadi salah satu contoh dalam social networking. Misalnya, seseorang yang memiliki smartphone akan mempunyai banyak sekali akun jejaring sosial. Contohnya pada Facebook, Twitter, Instagram, ataupun Google+. Nah, sebagai salah satu pemanfaatannya yaitu seseorang yang mempunyai usaha akan memanfaatkan platform Facebook ataupun Instagram sebagai sarana untuk memudahkan pemasaran penjualannya. Yang kedua adalah transliterasi. Diartikan bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk membuat konten yang bisa dibagikan dan diaplikasikan kepada media sosial. Yang ketiga adalah menjaga privacy. Nah, hal ini sangat penting dalam literasi digital karena kita dapat memahami berbagai macam kejahatan cyber, yaitu mulai dari pencurian melalui kartu kredit ataupun situs-situs palsu. Lalu ada bagaimana cara mengelola identitas secara digital, yaitu berkaitan dengan bagaimana sih kita menggunakan identitas diri di berbagai jejaring sosial. Yang selanjutnya adalah membuat konten, di mana kemampuan atau keterampilan seseorang dalam membuat konten dan membagikannya pada aplikasi atau platform tertentu. Selanjutnya adalah mengatur dan berbagi konten. Contohnya, kita bisa membuat konten disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Nah, misalnya jika hari itu bertepatan dengan Natal, temanya akan berkaitan juga dengan Natal. Jangan sampai salah membuat tema Idul Fitri. Nah, itu akan menyalahi dari konten tersebut. Yang selanjutnya adalah memfilter atau menyaring sebuah konten, di mana teman-teman bisa menyaring dengan tepat sebuah konten yang dibutuhkan. Nah, yang terakhir adalah self broadcasting. Di sini teman-teman bisa menuangkan ide-ide yang kalian miliki untuk membuat konten. Seiring berkembangnya teknologi, informasi, dan komunikasi di era globalisasi saat ini, banyak sekali dampak-dampak positif maupun dampak negatif yang ada. Berikut adalah dampak-dampak negatif yang terjadi dalam perkembangan digital. Yang pertama adalah adanya pelanggaran hak cipta. Nah, biasanya pelanggaran hak cipta ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Banyak sekali karya-karya yang sudah ada di internet kemudian dijual belikan secara ilegal. Contohnya pembajakan film, kemudian pembajakan musik, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian juga ada yang namanya cybercrime atau kejahatan cyber. Biasanya ini terjadi penipuan ataupun pencurian seperti pencurian kartu kredit, kemudian penipuan secara online, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga sumber daya manusia yang digantikan oleh teknologi. Itu menjadi salah satu dampak negatifnya juga. Contohnya, dulu pabrik-pabrik biasanya mempekerjakan karyawan untuk merakit sebuah produk. Namun pada saat ini dengan kecanggihan teknologi, karyawan tersebut dapat digantikan oleh robot yang penuh dengan teknologi canggih dan juga terorganisir. Yang selanjutnya adalah munculnya berita-berita yang biasanya disebut dengan hoax. Nah, biasanya berita hoax ini dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang memutarbalikkan fakta sehingga membuat kegaduhan di dalam dunia media sosial. Yang selanjutnya adalah budaya malas gerak. Di era zaman globalisasi saat ini yang teknologinya semakin canggih, biasanya setiap manusia mempunyai gadget yang mempermudah kehidupannya. Dengan begitu, manusia seiring lupa dengan kegiatannya sehari-hari dan melupakan waktu serta kesehatannya karena biasa dipermudah dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi yang ada. Dalam pembahasan terakhir ini, saya akan memberikan beberapa tips dalam menghadapi berita hoax. Yang pertama, kita harus hati-hati dengan judul yang provokatif. Biasanya berita-berita yang palsu selalu menyajikan judul-judul yang sensasional yang provokatif. Selanjutnya, kita bisa mencermati alamat situs tersebut. Periksalah alamat URL-nya yang tersedia, apakah berdasarkan situs resmi ataupun situs yang memang terverifikasi bohong. Kemudian, kita juga bisa memeriksa faktanya. Nah, biasanya berita-berita yang beredar itu ada yang sebagai fakta ataupun ada juga yang sebagai opini.
Nah, biasanya fakta sendiri adalah peristiwa atau kesaksian dari narasumber. Kalau opini bisa diartikan sebagai pendapat dari si penulis berita tersebut. Biasanya antara fakta dan opini itu bersifat subjektif. Jadi kadang-kadang kita sering lupa yang mana fakta dan mana juga yang opini. Nah, kemudian kita juga bisa mengecek keaslian dari foto. Biasanya bukan hanya sumber-sumber berita yang dituliskan secara teks, tapi juga banyak berita-berita atau informasi yang dibagikan melalui foto dan video. Kita juga bisa nih mengecek foto tersebut apakah sudah diedit ataupun belum dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, yang terakhir kita bisa masuk grup-grup diskusi tentang bagaimana cara mengatasi hoax atau berita palsu. Nah, di grup-grup tertentu itu biasanya saling bertukar informasi nih, apakah berita-berita yang tersebar itu adalah berita palsu ataupun berita hoax. Dan biasanya banyak juga orang-orang yang memberikan informasi mengenai bagaimana sih melihat ciri-ciri berita palsu ataupun berita asli. Nah, teman-teman, sekian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.